masyarakat harus bisa paham bahwasanya menjadi seorang trader itu tidak seperti membalikan telapak tangan, Pak. Perlu riset, punya ilmu pengetahuan. Kalau tidak punya ilmu pengetahuan, saya jujur, Pak, orang bilang saya baraba, saya tidak pusing. Kalau dia punya ilmu, kenapa jauh? Kan begitu aja logika sederhananya, Pak. Kami bagian daripada penganalisa itu. Tapi kalau untuk forex ini, anak tidak sepaham. Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, tidak sepaham, Pak. Semua orang itu punya hak untuk berpendapat. Itu tidak bisa kita pungkiri berdasarkan warga negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Tetapi tidak boleh kita menjas bahwasanya bisnis seseorang itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Itu yang salah. Ini bukan bisnis ini. Bagaimana Bapak bilang bukan Sekarang bisnis aplikasi forex? siapa yang buat? Pak, aplikasi diciptakan itu, Pak, itu berdasarkan aturan loh. Siapa yang buat? Sistem, Pak. Untuk harga rupiah, Berarti untuk sistem harga yang buat rupiah, itu market itu. suku bunga, Iya, berdasarkan suku bunga. statistik. Bukan orang yang buat. Yang melakukan itu adalah pelaku-pelaku yang orang-orang profesional yang ada di dalamnya, Pak. Coba ente pahami dulu anak pertanyaan. Ini forex ini siapa yang buat? Nah, sekarang kalau ini sistem sendiri yang Pak, siapa buat? bukan Kalau manusia bank, siapa sendiri yang buat, Pak? buat. Kan Manusia, ada Pak. pencipta itu penciptaan lampu orang penemu lampu saja ada yang orang yang menemukan. Berarti ini sistem ini boleh tetap orang yang backing toh? Iya, Betul. betul. Kalau Kesalahannya di mana? Sudah sama saja yang kita pengertian tadi. Yang penting ada orang yang membuatnya. Iya. Ada, Pak. Berarti halal ya? Ada. Berarti apa? Berarti halal ya? Tidak halal itu. Tapi seru banyak yang nonton. Begini, kasih biar supaya mau naik. Begitu, Pak. Kemana? Jadi masyarakat harus bisa paham bahwasanya menjadi seorang trader itu tidak seperti membalikan telapak tangan, Pak. Perlu riset, punya ilmu pengetahuan. Kalau tidak punya ilmu pengetahuan, saya jujur, Pak, orang bilang saya baraba, saya tidak pusing. Karena saya punya ilmu pengetahuan. Itu yang saya bantai semua yang mengaku-mengaku tahu trading, Pak. Karena itu di situ unsurnya. Pak Lukman. Dan untuk macam Pak kakak pertama bilang itu, kemarin juga saya sempat riset dan disaksikan oleh kakak pertama. Dia bilang saya gila, saya kaji untuk Al-Quran, untuk digital, untuk Al-Quran, saya bawa ke dalam dunia forex. Saya pakai matematika Quran. Karena semua satuan waktu itu sudah ditetapkan, sudah ada ketetapan untuk penciptaan. Oke, Kan macam contoh. Iya. Tapi kan sekarang ini kan kita tidak bawa Al-Quran pada dia, tetap kita panggil baku bantal lu dan dia. Tidak, Pak, ini saya ambil kayak ilmiahnya, yang matematika Qurannya, matematika Quran. Artinya ilmu ini saya kaji, ternyata angka ini bisa dihitung dalam artian, semuanya ini sudah dalam Al-Quran. Ada ketetapan, sehingga saya mencari dalam Al-Quran, kira-kira di waktu kapan harga ini bisa naik. Atau harga nanti akan sekarang kembali. begini posisinya. Ini Parandi ini anak mau protes. Jangan hanya penjelasan dengan grafiknya. Dia ini. Coba dia live nanti cara berhitungnya itu seperti apa. Kalau umpamanya ada pribadi tidak bisa supaya begini di mata masyarakat forex itu positif, bukan negatif. Saya kasih tantangan ke pemerintah, Pak, bukan ke masyarakat. Masalahnya Rinto yang 500 miliar, kasih kemarin saya 70M, 3 tahun setengah saya kasih lunas. Itu tidak kuat. Coba ada yang berani tidak dengan uang 70 miliar kasih jadi 500 miliar dalam waktu 3 tahun setengah? Ada yang bisa nggak? Itu seperti itu. Artinya dengan statement saya seperti itu, daripada itu dana dibekukan daripada dana dibekukan. Daripada dana itu dibekukan, sini itu 70 miliar, saya kasih 3 tahun setengah waktu, saya bikin 500 miliar. Ada yang berani mau jadi superhero begitu? Tidak ada, Pak. Kalau tidak punya ilmu. Bantah kemarin ada tuh. ilmu
ilmu kalau begitu, Makanya kemarin Pak, berarti tidak ada, sangat berarti disarankan, Pak. nganape tuntutan pada ini berarti dia tidak ada ilmu ya. Kalau dia punya ilmu kenapa jauh? Kan begitu aja logika sederhananya, Pak. Bukan tidak ada ilmu, Pak. Bukan tidak ada ilmu. Salah Bapak Berarti Presiden. selama 1 tahun kemarin dia kasih kaya orang, berarti dia tidak ada ilmu ya. Ada ilmu, Pak. Bukan kasih Ilmu kaya. spekulasi. Berarti yang kita dengar DP Badupa. pembelajaran selama 9 tahun itu berarti bukan ilmu itu. Di mana Bapak dengar, Bapak pernah lihat? Saya tanya, Bapak pernah lihat dia live? Bapak pernah lihat siapa yang mengajarkan dia? Bantah saya. Oh tidak. Kalau Bapak tidak pernah lihat, berarti Bapak unsur judi. Tidak boleh, itu judi, Pak. Bapak menebak-nebak. Bapak, kita dengar dari orang. Berarti Bapak ikut berjudi karena Bapak tidak lihat. Speed betting itu. Kalau umpamanya kita ikut berjudi, kalau kita ikut berjudi kita invest ke dia. Ini kita Bukan. tidak invest. Bapak membenarkan sesuatu yang Bapak tidak lihat. Dosa, Pak. Tapi kebanyakan Asli. dari keluarga bilang begitu, istrinya juga bilang begitu. Tapi yang terang dengar juga lain, Pak. Dibilang pakai spiritual apa segala rupa. Berarti dia Makanya piara hari tuyul ini, kalau begitu. hari ini juga tetap masih ada yang begitu. Berarti dia pakai tuyul itu Pak. Berarti te Parandi harus Ngoni pakai dua, tuyul. Ngoni dua yang menyimpulkan itu. Kita tidak terlibat karena tidak mau menyimpulkan hal yang seperti itu, bukan kapasitas keilmuan itu. Anak tidak karena masuk, begini, anak bilang spiritual, dari anak bilang spiritual. dari yang di bawah bilang begitu. Cuma Jadi ada spiritual. spekulasi yang seperti itu. Dan dia pakai tuyul kalau begini. Iya, saya tidak tahu, saya tidak wacumu. Saya tidak mengeluarkan statement seperti itu. Kita berbicara secara akademisi, Pak. Maksudnya Sekarang gini. begini, namanya kalau ada orang yang mengomongkan pertama dia pakai Macam spiritual, spiritual itu dalam tanda kutip itu orang sudah mengerti. Yang dengarnya begitu Pak. Macam contoh, kenapa harus dibutuhkan ilmu? Makanya sekarang ini agak miris juga Pak. Orang yang baru mengenal trading langsung berkoar-koar begitu. Artinya, trading ini luas Pak. Sama dengan anak tidak pernah berkoar-koar tentang nanti ini kita baku bantah dengan Parandi. bukan membantah, diskusi. Ini bukan Pak. Ini diskusi. Tapi saya suka dengan statementnya Pak Lukman seperti itu, membuka mindset masyarakat, mewakili masyarakat. Karena tidak semua orang berani melontarkan sebuah statement begitu. Kenapa kita butuh hitungan? Kenapa kita butuh hitungan? Di dalam ayat Al-Quran pun menjelaskan bilangan dalam 1 tahun ada 12 bulan dan ada 4 bulan haram. Dalam artian berarti angka dalam satuan waktu itu hanya ada 12. Hanya ada 12 karena dijelaskan dalam ayat bilangan 1 tahun 12 bulan dan ada 4 bulan haram. Sekarang kita mau tanya, Angka tidak. itu tidak. Sekarang kita mau tanya, itu hitungan tanggal atau hitungan forex? Kita mau tanya dulu. Ini angka, makanya semua Iya. itu angka itu bisa dihitung. Sekarang begini, ini hitungan haram dengan ininya kan hitungan tanggal. Jangan bawa ke ranah situ Pak. Jangan bawa ke ranah saya situ. menuntut sama para ini cuma satu. Kalau tidak ada masyarakat yang supaya tidak ada masyarakat yang mengeluarkan segmen judi di forex harus live dengan cara perhitungan itu supaya para ulama saja mengatakan itu judi. Ulama Indonesia Kalau misalnya judi Pak, OJK sekarang berarti harus kalau tutup, Pak. memang dia bukan judi, kalian tahu keilmuannya, kasih mengerti sama masyarakat bagaimana cara perhitungannya supaya para ulama juga tidak mengeluarkan segmen dia Ulama sebagian Pak ya, ulama sebagian. Sebagian ulama Pak. Jadi gini, jadi kita pakai bahasa sederhana gini Pak. Kalau dengan estimasi Bapak menyatakan perdagangan berjangka adalah bagian daripada perjudian, suruh tutup OJK, suruh tutup itu yang namanya Bapepti, suruh tutup itu Menteri Perdagangan khusus di bidang seperti ini, valuta asing. Terus yang kedua, Bapak tutup semua bisnis-bisnis yang berbasis ada unsur haram dalamnya. Bursa Efek Indonesia juga tutup Pak.
Sekarang itu mana tuntut saya Pak Jokowi kalau yang itu. Kita Gimana, kan bahas Pak? Forex. Sekarang kita mau tanya, Forex ini manusia yang bikin atau kepala negara yang bikin? Manusia atas Siapa unsur. yang nama? Disahkan. Pak. Ini manusia yang buat atas unsur kebijakan dari petinggi negara. Sama juga itu yang kalian bilang tadi juga kan negara yang bikin, bukan kita. Kalau kita mau suruh tutup sekarang. Keras ini di Paluk Maninggal, keras. Langsung kan entertainment. Artinya begini. Terlepas dari itu semua, selama itu sebuah keilmuan dan menurut pandangan kita secara pribadi, karena yang tahu kadarnya kita, bos. Ustadz tidak bisa jamin orang masuk surga. Siapa yang bisa menjamin? Ente sendiri tidak bisa menjamin ente diri masuk surga toh? Artinya, Ustadz dia menyampaikan berdasarkan pemahaman dia. Kalau Anda mau ikuti dia, kan kita sudah dijelaskan, bos. Di dalam ayat dijelaskan. Dinukum waliyadi, kan? Agamamu. Berarti keyakinan saya ya, bos. Selama saya tidak melakukan dosa, ya menurut versi saya yang tahu malaikat. Tapi di bos, Forex bukan kan Ustadz. tapi di Forex kan tidak ada perkataan seperti itu. Kan dikatakan tadi tidak judi. Hanya di dalam agama. Orang forex itu, Pak, pemain forex yang betul-betul profesional, analisanya itu tinggi sekali, Pak. Sampai hal yang kecil dia analisa. Jadi dia tidak pernah ada rasa takut untuk menyampaikan sesuatu kalau menurut pandangan dia benar. Kalau dia salah, buktikan kesalahan dia. Itu, Pak. Harus diingat pemain forex profesional seperti itu. Nanti anak bukti ente kesalahan. Anak mau lihat Siap salah. Kita mau kamar terus ente live kalau begitu. Siap salah. Kalau anak sudah mengenai kesalahan, Langsung simpan video. Kita langsung komen. Simpan video. Taruh di hard disk. Ya biar. Manusia ini tidak luput dari kesalahan, Pak. Ente bilang begitu nanti ente lihat, kita mau jangan naik terus. Jadi begini ya. Kita kasih gambaran, begini. Kita dengar dulu. Kenapa saya selalu memberikan edukasi pemahaman kepada orang? Supaya saya tidak lupa, Pak. Karena di dalam ayat pun dijelaskan. Itu bagian daripada sedekah. Dengan kita memberikan keilmuan, maka Allah mencas terus otak kita, bos. Saya berbicara ini karena punya ilmu. Saya ada menghargai ulama-ulama. Tetapi di sisi lain, kalau berbicara tentang sebuah keilmuan yang harus dibuktikan dengan sains. Dengan sains, guys. Itu hitungan, dengan apa semua. Kita harus bicara walaupun itu pahit. Tapi kalau kita punya lawan bicara tidak memiliki keilmuan di bidang sains, salah kita berdebat, bos. Sama kita bercerita. Mana duluan ayam atau telur? Sekarang begini sekarang Farhan ya. Walaupun ente bilang Yang bertanya yang duluan. Tadi, kalau ente mau istilahnya ini bersedekah, ajarin tanpa ada biaya. Orang miskin pun ente bisa kasih ajarin. Makanya kita bilang kamari pangana. Sebelum ada nganape penjelasan perhitungan untuk untuk dinyatakan dia judi atau tidak, anak belum bisa ambil sesuatu jawaban yang pasti. Kalau misalnya ini bukan bicara bukan DP hukum, tapi bicara keilmuan. Kalau tipe suka untuk angka itu mau ditetapkan di dalam analisa suatu pergerakan pasar, paling tipe mau bilang kamar, orang ini jelas saya membalia di bulan purnama dan sampai entry, di hilal saya mau entry. Dan pernah itu dulu kan begitu. Zaman dulu kan begitu. Sampai sekarang masih dipakai, Pak. Sampai sekarang masih dipakai. Sekarang kami pakai untuk trading, Pak. Terlalu jauh itu kalau sudah pembahasan seperti itu, sudah jauh. Itu namanya pemahaman hijriah, Pak. Jauh sekali, jauh. Makom beda itu, makomnya beda. Makanya kita nggak memberikan seperti itu. Kita memberikan yang bisa diterima oleh masyarakat secara logika. Makanya yang di bawah bilang yang di bawah bilang perhitungan itu, makanya anak bilang ilmu perbintangan. Makanya dalam pasar perbintangan. Saya sepakat dengan kakak pertama. Untuk masalah analisa trading itu hanya hitungan. Teknikal itu kalau misalnya semua teknikal bagus. Semua teknikal itu bagus, tidak ada yang tidak bagus. Semua teknikal bagus, tetapi punya hitungan. Sekarang begini.
jikalau ente bilang bukan judi, ente jelaskan dan perhitungan seperti apa. Oke, untuk Kasih perbedaan dia apa masyarakat seperti apa itu hitungan. untuk tidak Pak, untuk perbedaan ini bisa dikatakan ini bukan judi. Ada beberapa syarat Pak. Yang pertama, Jaringan. Ente dapat dengar ada dapat dengar. Yang pertama, syarat pertama itu tidak spekulasi atau tidak tebak-tebakan. Untuk mengambil suatu pergerakan mau buy atau sell itu bukan tebak-tebakan. Itu yang pertama. Harus memiliki ilmu. berarti dia ada jawaban. Mau apapun usahanya harus memiliki ilmu. Kalau kita hanya spekulan itu fatal. Berarti Bukan dia ada bicara. jawaban. Ada Pak. Itu yang pertama, syarat pertama. Ini yang harus kita garis bawahi. Tidak, Yang pertama mau tanya, berarti dia ada jawaban. ada. Jadi jawaban di mana? Dan Kalau dijelaskan kita dalam- kalau mau ikut perhitungan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu DP jawaban. Iya. Nah, kalau di trading gimana? Contoh Pak, saya Naiknya, ini turunnya, jawabannya. sekarang begini. Sekarang orang tidak bawa ke dalam trading, tapi hitung-hitungan Coba secara bagaimana Pak Randi? Ngomong dulu. Lagi dijelaskan, Pak. lagi dijelaskan. Nanti kalau sudah baru saya tambahkan. Contoh Pak, Oke. contoh secara hitung-hitungan Pak. Contoh secara hitung-hitungan. Sekarang misalnya Bapak deposit $100, oke? $100. Nah, $100. Dengan secara analisa $100, kira-kira Bapak siap dengan resiko berapa? Ini harus ditentukan terlebih dahulu. Dengan resiko berapa kita main di pasar? 1% kah? 2% kah? 3% kah? Terang ambil garis bawah aja, paling bawah 1% setiap terang masuk pasar. 1% ya? Oke, berarti dalam jaminan? $100, ya, Dengan jaminan resiko yang terang siap untuk masuk dalam pasar, resiko yang harus diutamakan. berarti kayak rumah nyamuk ayam ini menentukan ini memilih, menentukan pilihan. Dengar dulu Pak. Kalimat buy dan sell itu Pak, tadi sudah dijelaskan. Kalau Bapak trading euro terhadap dolar, pada saat Bapak buy, ya berarti Bapak itu adalah menjual terhadap dolar. Bapak menjual dolar terhadap euro. Kalau Bapak sell, Bapak menjual euro terhadap dolar, kan begitu. Baku tukar doinya. Suka potong tan suka mana ini? Dulu, jangan dulu baca di tengah, sambung yang di bawah dulu, Randi. Oke, lanjut. Terus sampai di mana tadi Pak? Sampai Oke, di mana? lanjut. Yang pertama tidak bisa tebak-tebakan. Saya bilang tadi Modal $100. donasi. $100. Modal $100. donasi. Oke. Dengan resiko, misalnya contoh, siap dengan resiko berapa kalau kita masuk dalam misalnya dalam dagang? Resikonya berapa? 1%. Kalau kita tetapkan setiap masuk dalam pasar 1%, berarti modal $100 itu akan habis 100 kali entry. Oke? Oke. 100 kali entry. Ini hanya hitung-hitungan ya Pak. 100 kali entry. Dengan hukum risk reward 1:3, ketika karena SL atau karena loss, bahasanya loss, oke, karena stop loss 1%, dengan TP 3%. Dengan TP 3%. Oke? Dengan TP 3%. Satu hari tipe Pak trading 10 kali entry. 10 entry ya. 7 kali karena SL atau loss. 3 kali karena TP, hukum probabilitas, hukum alam, rasio 80-20. Saya pakai 70-30. Oke. 10 kali entry, 7 kali SL. Berarti 7% ya? 7%. 3 kali karena TP atau karena reward, profit. Halo. Dengan rasio. Halo. Dapat dengar, Pak? Halo. Halo, dapat dengar. Dapat dengar. Tipe Ridwan punya yang sudah acak kamu, tidak ada DP gam, sudah diam. Iya. Bagaimana dia pakai voucher judi itu? Bapak lagi. Bagaimana pi pakai voucher judi itu? Hello.
Pak Lukman, Pak Lukman. Tunggu, jangan keluarkan awal, kita panggil ulang dia. Oke. Jaga Allah begini, kita suka membuka mindset, paradigma. Oh, bukan habis, handphonenya yang lobet kayaknya. Gak ini pembicaraan